Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah menginjak ke malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa meningkatkan amalan kita, ibadah kita, karena malam ini sangat istimewa. Di sini Ustazah akan menyampaikan 7 keutamaan dari Lailatul Qadar. Yang pertama, waktu diturunkannya Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Allah menurunkan Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit bumi. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara terpisah dan berangsur-angsur selama 23 tahun. Permulaan diturunkannya Al-Quran terjadi pada saat bulan Ramadan. Dan pada saat 10 malam terakhir ini yang menjadi istimewa, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan istimewa. Dan yang kedua, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Sholat dan ibadah yang kita lakukan di malam tersebut itu lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Maknanya beribadah di malam Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Usia kita belum tentu sampai pada usia 83 tahun 4 bulan. Karena Rasulullah SAW meninggal di usia 63 tahun. Umat Islam sekarang mungkin ada yang bisa sampai 80 tahun sekian, tapi belum tentu sepanjang hidupnya dihabiskan dalam beribadah. Namun ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, itu sama seperti kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Keutamaan yang ketiga, malam yang penuh keberkahan. Surat Ad-Dukhan ayat 3, Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Untuk yang selanjutnya, keutamaan yang keempat, seluruh malaikat dan malaikat Jibril itu turun ke bumi. Maknanya ketika banyak malaikat dan malaikat Jibril datang ke bumi, itu bertanda bahwa turunnya keberkahan, ketenangan, rahmat bagi orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Keutamaan yang kelima adalah malam yang penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maknanya malam tersebut penuh dengan keselamatan, di mana syaitan tidak bisa berbuat apa-apa di malam tersebut. Yang keenam, itu dicatatnya takdir tahunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 4, yang artinya pada malam itu dijelaskan oleh Allah segala urusan yang penuh hikmah, yaitu segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk di bumi, seperti hidup, mati, rezeki, sakit, takdir baik maupun takdir yang tidak baik dan sebagainya. Maka perbanyak doa di malam Lailatul Qadar ini. Semoga Allah memberikan takdir terbaik untuk kita. Dan poin yang terakhir, poin ke-7, itu adalah orang yang menghidupkan malam Al-Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari, Rasulullah ingatkan, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan ridha dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan Allah ampuni. Misalkan mata kita bukan hanya melihat yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang mata kita melihat orang lebih rendah daripada kita. Mata kita melihat dengan pandangan yang sinis, itu pun harus ditobati. Lisan kita mungkin berkata kasar, berkata yang kurang baik terhadap orang lain, itu pun harus kita minta ampunkan kepada Allah. Telinga kita mendengarkan sesuatu hal yang kurang baik, dan juga mungkin tangan, kaki kita
itu menyentuh hal-hal yang kurang baik, melangkah ke tempat-tempat yang kurang baik, maka itu harus dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah di malam Al-Qadar tersebut, supaya insya Allah semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait keutamaan Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya insya Allah mencapai cita-cita tersebut, meraih Lailatul Qadar. Bismillah, semangat untuk sama-sama berlomba dalam kebaikan untuk mencapai Lailatul Qadar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.